Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ada pertanyaan terkait dengan pasangan calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU daerah, baik tingkat provinsi maupun KPU kabupaten kota pada tanggal 22 September yang lalu. Pertanyaan adalah, apakah pasangan calon tersebut bisa mengundurkan diri, kemudian partai politik atau gabungan partai politik sebagai pengusung itu bisa menarik dukungannya? Dan apakah bisa dilakukan penggantian pasangan calon? Nah, teman-teman sekalian, bahwa pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU daerah tersebut, ya, pasangan calon kepala daerah, itu tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri. Begitu juga partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak dibenarkan untuk menarik dukungan. Kalau larangan ini dilanggar, maka akan ada sanksinya. Misalnya, bagi pasangan calon perseorangan, sanksinya berlaku sanksi administrasi. Itu berupa denda 20 miliar untuk pasangan perseorangan tingkat provinsi atau gubernur, dan 10 miliar untuk pasangan calon perseorangan tingkat kabupaten kota atau untuk jabatan bupati wali kota. Ditambah dengan ancaman pidana berupa ancaman penjara paling rendah 2 tahun, paling banyak itu 5 tahun, dan denda paling sedikit 20 miliar rupiah, paling banyak sebesar 50 miliar rupiah. Begitu juga dengan pasangan calon yang berasal dari jalur partai politik, juga akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara minimal 2 tahun, kemudian maksimal 5 tahun, ya, 24 bulan sampai atau 60 bulan, ya, kira-kira begitu. Kemudian dan denda 25 miliar, paling sedikit paling banyak 50 miliar rupiah. Sama halnya ancaman ini berlaku juga bagi partai politik atau gabungan partai politik pengusung, ya, kalau menarik dukungan. Dan ditambah lagi kalau itu terjadi, maka partai politik tersebut tidak bisa mengajukan calon pengganti yang lain, ya, karena sudah menarik dukungan. Nah, kemudian bagaimana dengan penggantian calon? Penggantian calon apakah dibolehkan? Dibolehkan, tetapi tentu dengan beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Nah, ada paling tidak 3 kondisi yang salah satunya bisa, kalau terpenuhi maka boleh dilakukan penggantian calon. Apa kondisi itu? Pertama, meninggal dunia, ya, pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon, ya. Kemudian mengalami sakit yang permanen. Kemudian ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak lagi baik pasangan calon maupun salah satu calon dari pasangan calon tidak memenuhi lagi syarat untuk ditetapkan sebagai calon. Nah, bagi calon perseorangan misalnya, ya, kalau memenuhi salah satu dari 3 kondisi ini dalam rentang waktu 30 hari paling lambat sebelum hari pemungutan suara, maka boleh dilakukan penggantian calon, ya, pasangan calon, dengan catatan kalau yang mendapatkan satu dari 3 kondisi ini adalah salah satu calon dari pasangan calonnya, apakah itu calon gubernur atau calon bupati wali kota ataupun wakilnya, ya, itu bisa dilakukan penggantian paling lambat 7 hari sejak yang bersangkutan mendapati kondisi itu. Misalnya meninggal dunia, maka paling lambat 7 hari sejak meninggal dunia itu boleh dilakukan atau diusulkan calon pengganti, ya. Itu kalau salah satunya. Tapi bagi calon perseorangan yang mendapati satu dari 3 kondisi itu adalah pasangan calon, artinya dua-duanya, tentu saja tidak akan ada lagi penggantian karena dinyatakan gugur seketika. Ini berbeda dengan pasangan calon yang diusung oleh partai politik, ya. Kalau pasangan calon yang diusung partai politik itu bisa dilakukan penggantian apabila mendapatkan satu dari 3 atau salah satu dari 3 kondisi di atas, ya, yang sudah disebutkan tadi. Maka partai politik boleh mengajukan penggantian calon paling lambat 7 hari sejak, ya, sejak bukan setelah, paling lambat 7 hari sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon yang mendapati salah satu dari 3 itu tadi, apakah meninggal dunia, mengalami sakit yang permanen, atau
atau dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka 7 hari paling lambat 7 hari setelahnya itu bisa dilakukan pengusulan calon pengganti, dengan catatan bahwa peristiwa-peristiwa atau kondisi-kondisi yang 3 tadi itu terjadi dalam rentang waktu paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Jadi kalau terjadinya 29 hari sebelum hari pemungutan suara, tidak boleh lagi ada penggantian calon, penggantian pasangan calon maupun penggantian salah satu calon dari pasangan calon. Itu tidak boleh lagi. Jadi maksimum 30 hari. Jadi kalau hari pemungutan suara kita itu adalah 27 November, maka paling lambat itu 27 Oktober. Kalau 28 apalagi 29, nah itu tidak lagi memenuhi. Jadi 27 Oktober ke belakang, ya, itu masih memungkinkan dilakukan penggantian pasangan calon. Bagaimana mekanisme penggantian pasangan calon yang berasal dari partai politik? Bahwa partai politik dapat mengajukan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon itu pertama yaitu tadi 30 hari, ya, terjadi dalam rentang 30 hari, kemudian paling lambat 7 hari sejak salah satu calon dari pasangan calon tersebut atau pasangan calonnya mengalami satu dari 3 kondisi, itu disampaikan ke KPU. KPU kemudian punya waktu sekitar 3 hari sejak menerima usulan pengganti. Kemudian KPU memeriksa dalam waktu 3 hari dan menyatakan menetapkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti untuk ditetapkan sebagai calon paling lama 1 hari sejak dinyatakan memenuhi syarat. Itu rentang waktu yang harus ditempuh baik oleh pasangan calon ataupun baik partai politik pengusung. Nah, bagaimana kalau dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan calon pengganti pasangan calon? Tentu dengan demikian pasangan calon itu dinyatakan gugur, kemudian partai politik tersebut tidak dapat lagi mengikuti pemilihan, ya. Atau dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan calon pengganti dari salah satu calon dari pasangan calon, sehingga yang menyisakan hanya satu dari pasangan calon atau salah satu pasangan calon yang masih hidup misalnya, maka juga itu dinyatakan gugur, ya, kemudian tidak bisa mengikuti pemilihan. Jadi menurut saya meskipun yang 2 ini kecil kemungkinan akan terjadi bagi partai politik, karena bagaimanapun partai politik pasti akan melakukan penggantian sepanjang ruang penggantiannya masih tersedia, artinya ruang waktunya masih tersedia. Pun begitu dengan pasangan calon perseorangan pasti akan berusaha untuk mengganti salah satu calon dari pasangan calon yang ada sepanjang ruang waktunya masih tersedia, ya. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi beberapa hal terkait dengan apakah boleh pasangan calon diganti, kemudian apakah boleh mereka mundur, apakah boleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung melakukan penarikan dukungan. Nah, kita berharap tentu saja sisa waktu yang sekarang masih ada sampai dengan 27 November nanti, prosesnya berlangsung dengan baik, dengan lancar, kemudian tentu tidak ada keributan, tidak ada konflik dan sebagainya. Pada akhirnya nanti, kepala daerah yang terpilih adalah kepala daerah yang memang dicita-citakan oleh masyarakat di daerah masing-masing untuk membawa daerahnya ke arah yang lebih maju. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.